dahulu agar nanti saat direbus cepat matang untuk ketupatnya. Jika memakai beras yang perak, karena biasanya beras perak itu dimasak akan lebih mekar, maka isi selongsong ketupat setengah bagian selongsongnya saja. Untuk memasak ketupat dengan cepat dan ekonomis ini, saya menggunakan api besar tentunya ya. Isi semua selongsong ketupat seperti selongsong yang pertama tadi. Ini ya hasil selongsong ketupat yang sudah diisi semua, kemudian diikat dan siap untuk direbus. Didihkan air sampai kira-kira nanti untuk selongsong ketupatnya terendam semua ke dalam air. Tambahkan kurang lebih 1 sendok makan garam. Garam selain untuk menghilangkan rasa hambar dan biar ada rasa gurihnya, juga membuat ketupat tidak mudah basi. Jika suka bisa juga ditambahkan beberapa lembar daun salam atau daun pandan. Semua disesuaikan dengan selera masing-masing. Kemudian didihkan lagi airnya, lalu rebus ketupat selama 15 menit dihitung setelah air benar-benar mendidih. Setelah direbus selama 15 menit, kemudian tutup dan matikan kompornya, lalu diamkan selama 30 menit. Didiamkan selama 30 menit ini ketupatnya juga proses memasak. Setelah didiamkan selama 30 menit, kemudian didihkan kembali untuk airnya. Setelah airnya benar-benar mendidih, lalu tutup dan rebus ketupat selama 20 menit. Setelah 20 menit direbus, kemudian matikan kompornya dan diamkan kembali selama 30 menit agar ketupat benar-benar menjadi tanak. Setelah 30 menit didiamkan, kemudian angkat untuk ketupatnya. Lalu tiriskan dengan cara digantung atau di dalam wadah yang ada sarangannya agar airnya turun ke bawah dan tidak menggenang agar ketupatnya tidak mudah basi. Lalu biarkan ketupat benar-benar dingin agar nanti mudah dipotong dan hasilnya benar-benar padat dan lembut. Setelah ketupat benar-benar dingin, kemudian siap untuk kita belah dan dipotong-potong. Sebaiknya saat memotong pakai pisau yang tajam ya, dan agak besar pisaunya agar nanti hasilnya cantik dan mulus. Ketupat ini bisa bertahan selama kurang lebih 2 hari. Dan untuk cara memasak ini bisa memakai kurang lebih 3 kg beras. Jika ingin lebih tanak lagi, maka setelah ditiriskan boleh dikukus kembali selama kurang lebih 30 menit. Semua bisa dikembalikan ke selera masing-masing. Ini ya hasilnya, sudah terlihat padat tapi lembut. Hasil ketupat ini benar-benar ekonomis ya, karena menghemat gas dan tidak perlu berjam-jam untuk merebusnya. (500 gram) beras yang sudah dicuci bersih. Saya memakai beras yang jenis pulen ya. Kemudian saya tambahkan setengah sendok teh garam. Untuk garam bisa opsional ya. Bisa juga ditambahkan dengan daun salam atau daun pandan, sesuai selera masing-masing aja. Lalu saya tambahkan kurang lebih 750 ml air. Kemudian nyalakan magicomnya. Untuk air tentunya bisa disesuaikan dengan kualitas beras masing-masing ya. Masak kurang lebih 25 menit sampai berasnya menjadi aron. Jadi tidak dimasak sampai menjadi nasi. Untuk lama waktu memasaknya tentunya juga disesuaikan dengan magicom masing-masing.
Setelah kurang lebih 25 menit dimasak, kemudian aduk-aduk untuk nasi aronnya. Setelah itu angkat wadah dari magicomnya, jadi nanti kita mudah untuk mengaduk dan menekan-nekan untuk aronnya agar lebih halus dan lembut. Bisa juga dilembutkan atau ditekan-tekan menggunakan ulekan yang dialasi plastik, sesuai selera masing-masing saja. Sebenarnya tanpa agak ditumbuk dan ditekan pun bisa, tapi nanti hasilnya kurang begitu lembut. Jadi semuanya dikembalikan ke selera masing-masing saja. Setelah aron menjadi hangat, kemudian siap untuk dibungkus. Saya menakarnya memakai wadah, jadi nanti hasil besar kecilnya lontong sama. Untuk kecil besarnya lontong disesuaikan dengan daun pisang yang kita punya ya. Untuk daun pisang yang bagian dalam pakai luarnya ya, agar nanti hasilnya berwarna hijau. Atau jika ingin hasil lontong lebih hijau lagi, maka sebaiknya memakai daun pisang jenis pisang kelutuk. Kemudian tekan-tekan untuk aronan bentuk lonjong dan padatkan. Setelah itu letakkan di atas daun, kemudian bungkus sambil sedikit ditekan agar nanti hasil lontongnya rapi ya. Untuk daun bisa juga dibalik semua, jadi yang dalam ditaruh di luar, yang luar ditaruh di dalam. Kemudian ujung daunnya kita tekan pakai jari, lalu sematkan lidi atau tusuk gigi. Ujung daunnya kita lipat ke belakang, lalu diberdirikan ya, agar mudah untuk menyemat memakai lidinya. Jika ingin lontong hasilnya benar padat, kita tekan-tekan ya. Saya menekannya memakai ujung centong kayu, atau bisa juga memakai alat yang ada di rumah. Jangan lupa dicuci bersih terlebih dahulu ya. Lalu tekan lagi dengan dua jari dan lipat ke belakang, sematkan lidi lagi. Lihat hasilnya sudah terlihat cantik dan padat ya. Untuk daunnya tentunya jangan lupa dilayukan terlebih dahulu ya. Bisa dijemur di bawah terik matahari atau dipanaskan di atas api kompor. Saya ulangi sekali lagi untuk membungkusnya. Jika hasilnya ingin lebih banyak lagi, tentunya diperkecil lagi ya untuk lontongnya. Untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan tekan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Mama Bintan. Jika memakai lidi, jangan lupa diruncingkan terlebih dahulu untuk lidinya. Untuk bikin lontong yang memakai aron ini mempermudah bagi yang belum terbiasa atau belum bisa yang memakai beras, karena kadang yang memakai beras lebih sulit untuk ukurannya. Jika kurang akan lembek, dan jika kelebihan isi akan menjadi nasi dan keras. Lontong siap untuk direbus. Kemudian masukkan lontong ke dalam panci. Lontong harus benar-benar terendam air ya. Masak menggunakan api besar. Setelah air dalam panci mendidih, lalu rebus lontong selama 5 menit. Setelah 5 menit direbus, kemudian matikan kompornya. Untuk tutupnya jangan dibuka ya. Lalu diamkan selama 30 menit. Setelah 30 menit didiamkan, kemudian nyalakan kompornya kembali, gunakan api besar. Setelah airnya mendidih kembali, rebus lontong selama 7 menit, dihitung tentunya setelah airnya mendidih.
Jika memakai panci biasa yang tidak ada tutup kacanya, maka kita bisa melihatnya dari uap yang keluar dari tutup pancinya, dan suaranya tentunya berbeda jika sudah mendidih. Setelah 7 menit lagi kita rebus, lalu matikan kompornya dan diamkan lagi selama 30 menit agar lontong benar-benar tanak. Jadi tutup pancinya jangan dibuka terlebih dahulu ya. Setelah 30 menit didiamkan, lalu kita angkat untuk lontongnya dan tiriskan lontong. Dinginkan lontong dan tiriskan dengan cara diberdirikan seperti ini ya. Ini ya hasil lontongnya, meskipun belum betul-betul dingin tapi sudah terlihat hasilnya padat. Ini saya buka dan saya potong masih dalam keadaan agak panas ya. Jadi sebaiknya nunggu betul-betul dingin agar nanti hasilnya sudah benar-benar set. Hasil lontongnya sudah terlihat cantik, padat tapi tetap lembut. Lontong ini bertahan 1x24 jam ya. Jika ingin lebih tahan lama lagi, maka lontong setelah ditiriskan bisa dikukus lagi selama kurang lebih 30 menit. Atau bisa juga dimasukkan ke dalam magic jar. Untuk lamanya perebusan lontong bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Memilih direbus 12 menit atau direbus selama 2 jam.